Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih provider. Jadi provider ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang domain dan hosting untuk mempublikasikan website ataupun sistem ataupun aplikasi yang akan kawan-kawan buat. Tentunya di Indonesia banyak sekali provider-provider yang bisa kawan-kawan pilih. Namun di sini saya akan memberikan salah satu contoh provider yang sudah saya pakai. Dan tidak ada provider lain selain provider ini karena yang pertama, kualitas dari hosting dan domain yang ditawarkan memang reliable dengan yang saya butuhkan. Yang kedua, harganya juga cukup terjangkau. Yang ketiga, fiturnya cukup banyak dan memang sangat dibutuhkan dalam mengelola dan mengoperasikan website. Yang kelima, pelayanannya cukup baik dan responnya cukup cepat. Nah, jadi ada 5 komponen yang bisa kawan-kawan ingat dalam memilih provider hosting dan domain. Saya ulang lagi. Yang pertama ini adalah dari sisi harga. Harganya cukup terjangkau dibanding kompetitor yang lain. Yang kedua, paket harganya itu memang sudah komplit dan mumpuni daripada kompetitor yang serupa. Yang ketiga, fiturnya pun cukup banyak dan memiliki diferensiasi dengan kompetitornya. Yang keempat, kecepatan dan juga loyalitas dalam melayani customer itu cukup baik. Jadi responnya itu jika ada kendala atau misalnya ada sesuatu yang terjadi di website kita seperti dihack, nah si provider ini cukup cepat dalam melakukan tindak lanjut supaya website kita itu segera bisa live lagi. Nah, ditambah juga banyak sekali program-program yang mereka tawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, provider di sini adalah Dewa Web ya, kawan-kawan. Nah, pertama-tama kita buka dewaweb.com. Oke, di sini saya akan langsung login. Nah, kawan-kawan bisa mendaftar menggunakan link referral yang saya berikan setelah mengikuti webinar ini ya. Oke, kita lanjut. Dewaweb.com ini sudah sejak 2017 saya pilih ya. Kenapa? Karena memang pelayanannya itu stabil dan kualitasnya semakin membaik gitu dari tahun ke tahun. Nah, pertama-tama yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah bagaimana kita menentukan paket hosting ya. Di sini jelas ya, paket hosting sesuai kebutuhan supaya hemat dan juga tepat. Jadi misalkan di sini kawan-kawan mau membuat website pondok pesantren, di mana isi website itu hanya menampilkan tentang program, visi misi, dan juga jurusan maupun kegiatan yang ada di pondok pesantren kawan-kawan. Tentunya paket tersebut akan berbeda jika kawan-kawan ingin membuat sebuah e-commerce ataupun sebuah sistem pembelajaran online. Mengapa? Karena ada pilihan-pilihan ya di setiap paket itu yang membedakan kapasitas dan kuantitasnya ya. Kita akan lihat langsung seperti apakah paket-paket yang bisa kawan-kawan pahami dan akhirnya kawan-kawan bisa menentukan dan memilih.
Nah, di sini contohnya adalah paket Scout dengan kapasitas penyimpanan 500 MB. Nah, paket ini cocok sekali untuk kawan-kawan yang ingin membuat blog ya. Blog atau website tentang artikel. Misalkan kawan-kawan punya passion di bidang perikanan. Nah, kawan-kawan pengen menghimpun pengetahuan dan pengalaman kawan-kawan untuk dibagikan kepada seluruh pengguna internet di Indonesia khususnya. Nah, paket yang cocok adalah paket Scout ini. Bahkan kawan-kawan tuh bisa memilih mau bulanan atau langsung tahunan. Nah, di dalam paket ini ada lagi isinya yang berbeda-beda. Di layar kawan-kawan bisa melihat, jika memilih paket Scout yang tahunan, maka akan mendapatkan penyimpanan 500 MB yang fungsinya untuk menyimpan gambar, teks, video, dan sebagainya, dan juga CPU power. CPU power ini seperti komputer biasa yang digunakan untuk mengolah segala jenis aktivitas. Nah, kalau CPU-nya cuma 0,5 GB atau 0,5 core ya, istilahnya kalau di hosting, berarti tidak bisa memproses dalam satu waktu banyak transaksi sekaligus. Maka akan terjadi gangguan biasanya ya, gangguan 503, ataupun websitenya akan semakin lemot atau lambat untuk diakses. Nah, terkecuali kawan-kawan memilih paket Hunter. Ya, paket Hunter ini bedanya penyimpanannya 2 GB kapasitasnya. Dan juga CPU-nya lebih tinggi daripada yang paket Scout, yaitu 1 core atau single core ini. Kalau yang Scout cuma setengah core lah bahasanya gitu. Dan memorinya pun paket Hunter ini lebih besar, sebesar 256 MB. Jadi memori ini memiliki fungsi untuk memproses ya segala jenis aktivitas seperti mengupload, mengirim data, dan juga memproses pengunjung yang datang ke website. Nah, ini digunakan atau dikerjakan oleh memori, yaitu memori website yang sudah kita tanam di hosting gitu, atau yang diberikan oleh hosting gitu. Dan selanjutnya banyak sekali fitur-fitur yang bisa kawan dapatkan, antara lain database dan mailbox yang tidak terbatas. Terus juga ada add-on domains. Add-on domains ini biasanya bentuknya domain tambahan ya. Misalkan ponpeskalianda.com. Nah, add-on domainsnya ini bisa ditambah lagi oleh kawan-kawan. Misalnya LMS ponpeskalianda.com, ataupun subdomainnya juga sekolah.ponpeskalianda.com, ataupun toko.ponpeskalianda.com. Nah, seperti itu. Itu maksud dari add-on domains tadi. Jadi kawan-kawan bisa memiliki 3 add-on domains jika memilih paket Hunter ya. Ditambah lagi ada bonus ya. Jika memilih paket Warrior, kawan-kawan akan mendapatkan bonus tema premium dan juga plugin premium dari dewaweb.com. Seperti elegantthemes.com yang harusnya bayar, kawan-kawan dapatkan gratis. Begitu juga dengan plugin lapakinstan.com ya, untuk memproses ongkir kalau membuat toko online dan sebagainya. Jadi setiap paket ini memiliki fitur dan kelebihan yang berbeda-beda. Dan harganya itu cukup terjangkau kawan-kawan. Nah, seperti ini. Seperti paket Hunter ini cuma 500 ribuan ya per tahunnya gitu. Oke, inilah mengapa saya memilih provider dewaweb.com. Dan masih banyak juga provider lain seperti Niaga Hoster ya. Nah, kawan-kawan bisa komparasi ya satu sama lain, mana provider yang terbaik buat kawan-kawan.